I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Halo Sobat Sejarah, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Airin Marsha, perwakilan dari Filosofi News. Di sini kami akan mengabarkan materi mengenai demokrasi liberal hingga perjuangan pengembalian Irian Barat. Untuk menyelesaikan materi ini, saya tidak sendiri. Di sini saya bersama dengan rekan saya Komplek 1. Di sini ada Andi Safi. Di sini ada Pahang. Di sini ada Arini. Di sini ada Netot. Di sini ada Indah. 何？お前はもう死んでいる。 Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi liberal. Demokrasi liberal merupakan sistem pemerintahan yang mana di dalamnya terdapat banyak partai-partai dan kekuasaan politik dipegang oleh politis sipil dan kekuasaan berada di tangan Perdana Menteri. Nah, adapun ciri-cirinya, dari masa ini sering terjadi pergantian kabinet karena adanya perbedaan kepentingan partai-partai yang ada, sehingga kabinet telah terganti sebanyak 7 kali. Nah, adapun kabinet yang pertama yaitu kabinet Natsir, yang kedua kabinet Sekiman, yang ketiga kabinet Wilopo, keempat kabinet Ali Sastrowijoyo I, kelima kabinet Burhanuddin Harahap, yang keenam kabinet Ali Sastrowijoyo II, dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu kabinet Juanda. Adapun dampak akibat seringnya terjadi pergantian kabinet, di mana yang pertama yaitu kabinet tidak sempat menjalankan programnya, yang kedua pergolakan terjadi di berbagai daerah, yang ketiga pudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu parpol tidak bekerja sebagai penyalur aspirasi rakyat. Adapun salah satu program kerja dari 7 kabinet yaitu pemilihan umum dilakukan secara 2 tahap. Pada tahap pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, sedangkan pada tahap kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih Dewan Konstituante. Dewan Konstituante adalah lembaga negara Indonesia yang bertugas untuk membuat undang-undang baru untuk menggantikan UUD 1945. Namun pembentukan undang-undang baru ini mengalami kegagalan. Yang pertama karena adanya perbedaan pendapat, dan yang kedua karena Insinyur Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 1959. Nah, adapun isi Dekret 5 Juli 1959, di mana yang pertama yaitu pembubaran Dewan Konstituante, yang kedua berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan yang ketiga yaitu pembentukan MPRS dan DPAS. Demokrasi terpimpin ditandai oleh terkucilkannya Indonesia dari pergaulan internasional. Kegagalan Majelis Konstituante merumuskan konstitusi baru. Keluarnya keputusan presiden pada tahun 1959 serta keadaan politik internasional yang semakin tidak stabil. Adapun akibatnya, yang pertama, politik konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia dengan dikeluarkannya Dwi Korah pada tanggal 3 Mei 1964, di mana isi Dwi Korah, perhebat ketahanan Revolusi Indonesia, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia. Dan yang kedua, penyimpangan politik bebas aktif dengan munculnya Nevo Oldevo, di mana arti Nevo yaitu kekuatan baru yang terdiri dari negara-negara revolusioner yang anti-imperialisme dan kolonialisme. Sedangkan Oldevo yaitu kekuatan lama yang sudah mapan yang terdiri dari negara-negara kapitalis. Dan yang ketiga,
Indonesia keluar dari keanggotaan PBB karena Malaysia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Perjuangan mengembalikan Irian Barat menempuh beberapa tahap. Yang pertama adalah diplomasi bilateral. Diplomasi bilateral yaitu kerjasama antara dua negara, antara Indonesia dan Malaysia. Dan yang kedua adalah diplomasi multilateral. Diplomasi multilateral yaitu kerjasama banyak negara yang dibahas dalam sidang PBB. Penyebab kegalanya yaitu mendorong Indonesia untuk melakukan konfrontasi atau pertentangan yang mencakup 3 tahap. Yang pertama yaitu konfrontasi politik dengan pembatalan hasil KNB secara sepihak dan proses pembentukan Provinsi Irian Barat. Kedua yaitu konfrontasi ekonomi melalui nasionalisme pengambil alihan perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu konfrontasi militer. Konfrontasi militer yaitu diawali dengan dikumandakannya Trikora pada tanggal 19 Desember 1961. Isi Trikora yang pertama adalah gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda, dan yang kedua yaitu kibarkan sang merah putih di Irian Barat. Yang ketiga yaitu bersiaplah untuk mobilisasi guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Dilakukan dengan pembentukan Komando Mandala oleh Soeharto. Komando Mandala merencanakan operasi Irian Barat dalam 3 tahap. Yang pertama, infiltrasi, dan yang kedua, eksploitasi, dan yang ketiga, konsolidasi. Gencarnya operasi militer akhirnya membawa Belanda ke meja perundingan antara Belanda dengan Indonesia di markas PBB di New York. Kedua belah pihak menandatangani perjanjian New York Agreement dengan persetujuan New York Agreement, dan Pepera Indonesia Irian Barat kembali ke tangan Irian Barat.